Bertemu kembali dengan Pak Walkito, Simple and Easy Life. Kali ini dalam pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian Seni Budaya dan Prakarya. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga dengan berdoa nanti kalian bisa mendapatkan kelancaran dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan memperkirakan informasi yang kita dapat dari sebuah teks, dari hanya membaca judulnya dulu, kemudian membandingkannya dengan setelah kita membaca isinya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam muatan IPA kita akan menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Kali ini kita fokus ke revolusi bumi. Kemudian yang ketiga, kita akan menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian seni budaya dan prakaryanya kita akan belajar tentang interval nada. Ya. Baik, anak-anak, silahkan siapkan catatannya. Fokus. Kita akan segera mulai, ya. Baik. Nah, perhatikan anak-anak. Kita sekarang mulai dengan muatan IPA. Gambar di sini adalah gambar matahari dan bumi. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kita akan belajar tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh atau sekali putaran selama 365 seperempat hari. Waktu 364 seperempat hari itu sama dengan 1 tahun surya atau disebut sebagai kala revolusi bumi. Nah, apa saja akibat dari peredaran bumi yang mengelilingi matahari tersebut bagi kehidupan di bumi? Mari kita simak. Nah, dampaknya yang pertama adalah adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Ya, lamanya waktu siang dan malam itu berbeda-beda di setiap negara. Terutama yang perbedaan mencoloknya adalah negara-negara yang ada di sekitar garis khatulistiwa dan yang jauh atau yang di daerah kutub. Ya, perbedaan siang dan malamnya berbeda. Ya, itu yang dampak dari revolusi bumi. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan rasi bintang. Nah, kalau kalian amati malam hari itu ada perubahan rasi bintang. Kalau ada perubahan musim maka ada perubahan rasi bintang. Di langit akan tampak bintang yang berbeda-beda, polanya berbeda-beda ya. Kemudian yang berikutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, apa itu gerak semu tahunan matahari? Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara, yaitu antara 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada 21 Juni sampai 21 Desember, itu disebut gerak semu harian matahari. Sebenarnya anak-anak, matahari ini kan tidak bergerak. Ya. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Ini yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Ya. Bandingkan coba dengan yang gerak semu harian matahari kemarin, ya. Kalau gerak semu tahunan ini adalah akibat dari revolusi bumi. Sedang kalau gerak semu harian matahari itu akibat dari rotasi bumi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, berikutnya dampak revolusi bumi berikutnya adalah adanya perubahan musim. Perubahan musim juga disebabkan oleh rotasi bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di belahan bumi lain adalah musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, ini yang dimaksud revolusi bumi ya anak-anak, bukan rotasi bumi ya. Pak Guru ralat ini catatannya ini salah tulis. Jadi yang benar
perubahan musim itu disebabkan oleh revolusi bumi, ya, bukan rotasi bumi. Oke, jadi kalau Indonesia dan negara tropis lainnya hanya mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan negara-negara subtropis seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara Eropa, yaitu yang di kutub utara, kemudian yang dekat dengan kutub selatan Australia, Selandia Baru, itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ya, Nana, kita lanjutkan dampak berikutnya. Nah, dampak berikutnya adalah ditetapkannya sebagai kalender Masehi. Itu ditetapkan berdasarkan lamanya bumi mengelilingi matahari selama satu periode yang tadi sudah dijelaskan selama 365 hari. Nah, jadi kalender Masehi itu ditetapkan berdasarkan kala revolusi bumi, ya. Oke. Nah, itu anak-anak, untuk IPA-nya bagaimana? Sudah jelas ya. Nah, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ini kita masih akan memperkirakan isi bacaan dari mulai membaca judul teksnya dulu. Kemudian setelah membaca bagaimana. Nah, kali ini kita akan membahas teks yang berjudul Keadaan Alam Indonesia. Informasi pentingnya secara umum kita bisa dapatkan, Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau, Pak. Ya, kurang lebih 13.000 pulau lebih. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Nah, ini angin muson barat dan timur inilah yang menyebabkan terjadinya musim penghujan dan musim kemarau. Jadi kalau angin muson barat itu nanti menyebabkan musim kemarau, musim penghujan, dan musim timur menyebabkan adalah kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Curah hujannya sangat tinggi, yaitu 1.600 ml setahun. Ciri-ciri khususnya, Indonesia memiliki iklim tropik basah dipengaruhi angin muson barat, ya, yang menyebabkan musim penghujan, dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Curah hujannya rata-rata 1.600 ml setahun. Nah, itu adalah isi dari teks tentang keadaan alam Indonesia. Kemudian teks kedua yang akan kita bahas adalah tentang teks karangan non-fiksi, judulnya karangan non-fiksi. Non-fiksi dibagi menjadi 2. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data otentik. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Kemudian kalau non-fiksi kreatif berawal dari data otentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Ya. Jadi karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif, arti sesungguhnya, dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Ya, denotatif itu makna sesungguhnya. Oke. Itu muatan bahasa Indonesia yang kita bahas. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adalah materi yang akan kita bahas adalah kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan, mulai dari lingkungan keluarga, yaitu kewajibannya membersihkan toilet, mematikan keran air setelah digunakan, membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, merawat dan menanam dan merawat tanaman, dan sebagainya. Itu di lingkungan keluarga. Bagaimana di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah ya sama, setiap selesai kita menggunakan toilet harus kita bersihkan, ya. Kemudian mematikan keran air setelah digunakan,
mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat tanaman. Bagaimana di lingkungan masyarakat? Tidak jauh beda. Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, sebagai warga masyarakat, kita juga harus membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, bergotong royong membersihkan saluran air, menggunakan dan merawat fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat seperti sumur umum, toilet umum, dan tempat sampah umum. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, apa akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan? Tentu terdapat banyak sampah di saluran air, di pinggir jalan, di sepanjang sungai, dan sebagainya. Tidak ada ruang bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Akhirnya menyebabkan banjir. Ya. Kemudian muatan SPDB. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih dan sehat bersama temanmu. Nyanyikan lagu ini perhatikan interval nada dan dalam lagu, kemudian tampilkan lagu tersebut di depan kelas. Nah, anak-anak, kalian boleh memilih lagu bersih dan sehat ini atau lagu yang satunya, yaitu Desaku yang Kucinta, yang karyanya ciptaan Elmani. Nanti filenya kita bagi di YouTube-nya, bisa dicari nadanya kira-kira seperti ini. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, nanti video link aslinya nanti kalian boleh ulang-ulang sampai pinter. Nanti setelah kalian mahir, setelah bisa, kalian foto diri kalian, kan rekam videonya dan kirim ke Pak. Baiklah anak-anak, demikian. Terima kasih. Jaga kebersihan dan kesehatan untuk kualitas hidup lebih baik dalam musim apapun. Sampai jumpa. Salam hangat dari Bapak.